Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertama kalinya kita bertemu di kelas 7. Kali ini kita akan belajar matematika. Untuk bab pertama kita akan belajar tentang bilangan bulat. Oke, kompetensi dasar pada bilangan bulat yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik bilangan bulat positif dan negatif, kemudian pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Yang kedua adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Pengalaman belajar yang akan didapatkan pada pertemuan kali ini yang pertama, menyatakan besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan bulat dan pecahan. Kedua, menyelesaikan operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada bilangan bulat dan pecahan, baik pada pecahan biasa, desimal, campuran, dan persen. Termasuk operasi campuran dengan mengkaitkannya dalam kejadian sehari-hari. Oke, kita masuk pada submateri yang pertama, tentang mengenal garis bilangan. Sebelum kita mengenal garis bilangan, kita kenalan dulu sama bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan kumpulan dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, mereka semua ini berhimpun atau berkelompok, ya, sehingga mereka disebut dengan himpunan bilangan bulat. Siapa saja sih anggota dari bilangan bulat ini? Yang pertama, nih kita bisa lihat di sini contoh dari bilangan bulat. Ada -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk bilangan -1, -2, -3, -4, -5 disebut dengan bilangan bulat negatif. Sedangkan 1, 2, 3, 4, dan 5 hingga seterusnya disebut dengan bilangan bulat positif. Kemudian angka 0 adalah bilangan yang tidak termasuk pada bilangan positif ataupun bilangan negatif. Nah, sekarang kita baru masuk ke garis bilangan. Ya, mana sih yang dinamakan dengan garis bilangan? Ini dia yang disebut dengan garis bilangan. Ya, angka 0 terletak di tengah-tengah antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif letaknya ada di sebelah kiri dari angka 0. Semakin besar atau semakin ke kiri nilai dari bilangan bulat negatif itu semakin kecil. Sedangkan di sebelah kanan angka 0 adalah bilangan bulat positif. Semakin ke kanan atau semakin besar angkanya pada bilangan bulat positif, maka nilainya akan semakin besar. Oke, kita masuk pada contoh soal untuk mengerjakan menggunakan garis bilangan. Pertama, tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Pertanyaannya adalah 8 ditambah -3. Cara menjawabnya bagaimana? Oke, kita lihat di sini di bawah ada garis bilangan. Pertama, kita selalu memulai dari titik 0. Ya. Soalnya adalah 8 ditambah -3. 8, pertama dari 8 kita mulai dari angka 0, kita mengarah ke sebelah kanan terlebih dahulu karena nilainya adalah positif. Seperti tadi yang Ibu katakan bahwa kalau positif kita melangkahnya ke arah kanan. Ya. Kita melangkah dari angka 0 ke arah kanan sejauh 8 langkah. Sehingga berhenti di titik 8 atau di angka 8. Kemudian soalnya ditambah -3. Karena di sini angkanya adalah minus, maka sekarang setelah dari angka 8 kita berjalan atau melangkah ke arah kiri sejauh 3 langkah.
Ternyata setelah 3 langkah kita berjalan, dia berhenti di angka 5. Maka titik akhir di mana kita berhenti, disitulah hasil dari penjumlahan tersebut. Ya, ini dia. Kalau kita lihat dari titik 0 bergerak ke 8 satuan ke arah kanan, kemudian dilanjutkan 3 satuan ke arah kiri, sehingga titik akhirnya yaitu adalah 5. Jadi hasilnya 8 plus min 3 yaitu 5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Misal, ada 2 buah angka sembarang A dan B. Ya, contohnya A dan B akan sama dengan B ditambah A. Ya, Ibu akan menjelaskan menggunakan angka. Misalnya A adalah 1 dan B adalah 2. 1 ditambah 2 hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 1. Berapa hasilnya? Sama-sama 3 bukan? Maka berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Yang kedua adalah unsur identitas pada penjumlahan. Maksudnya apa? Jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Contoh, misalnya 0 ditambah 11, hasilnya adalah 11. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Misal ada 3 bilangan bulat sembarang A, B, dan C, maka akan berlaku buka kurung A ditambah B, tutup kurung, ditambah C, sama dengan A ditambah buka kurung B, ditambah C, tutup kurung. Oke, sekarang kita akan menggunakan angka. Misal, 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5. Berbeda antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang di sebelah kiri yang ada di dalam kurung adalah angka 2 dan 3. Sedangkan di sebelah kanan yang ada di dalam kurung adalah angka 3 dan angka 5. Oke, kalian sudah belajar sebelumnya di kelas 6 atau di kelas sebelumnya bahwa untuk mengerjakan soal ini kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Oke, dari sebelah kiri kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian yang 5 yang belum dioperasikan kita turunkan saja ke bawah. Ya. Kemudian kita pindah yang di sebelah kanan sama dengan 3 ditambah 5. Kerjakan dulu yang di dalam kurung, 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. 2 yang belum dioperasikan kita turunkan saja. Kemudian kita jumlahkan 5 ditambah 5 yang di sebelah kiri dulu. Hasilnya adalah 10. Begitu juga yang ada di sebelah kanan. 2 ditambah 8 hasilnya 10. Maka karena hasilnya sama, berlakulah sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Sifat yang terakhir adalah sifat tertutup. Maksudnya adalah jika ada 2 buah bilangan bulat yang dioperasikan, ya, maka hasilnya akan bilangan bulat juga. Contoh, misalnya 5 dan 6. 5 dan 6 merupakan bilangan bulat. Jika mereka dioperasikan, di sini kita operasinya adalah operasi jumlah. 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. 11 hasil dari penjumlahan ini merupakan bilangan bulat juga. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah penjumlahan-penjumlahan bilangan bulat berikut. A. Minus 27 ditambah 12. B. Minus 36 ditambah minus 58.
Baik, kita kerjakan dulu mulai dari yang A. Minus 27 ditambah 12. Oke. Kalau kalian belum paham untuk mengerjakan minus 27 ditambah 12, kalian bisa menggunakan sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Kita tukar posisi 12 dengan 27. Ya. 12 di sini nilainya positif. Awalnya adanya di belakang. Kita putar dia menjadi di depan. Karena dia positif, tidak perlu ditambahkan tanda lagi di depannya. Kemudian minus 27, tadinya ada di depan, kita pindahkan dia di belakang. Karena dia minus, maka kita juga perlu untuk menambahkan tanda minus atau tanda negatifnya. Sehingga operasinya sekarang menjadi 12 dikurang 27. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalian bisa menghitung 27 dikurang 12. Karena kenapa? 27 lebih besar daripada 12. Kalian bisa menghitung 27 dikurang 12. Sehingga didapatlah hasil kalau kalian hitung 27 dikurang 12 yaitu 15. Tapi hati-hati, di sini 27-nya lebih besar daripada 12. Maka kalian perlu menambahkan tanda negatif di depan angka 15. Jadi hasil dari minus 27 ditambah 12 adalah minus 15. Yang B, minus 36 ditambah minus 58. Nah, kedua angka ini merupakan bilangan negatif. Karena dua-duanya sama-sama bilangan negatif, kita bisa langsung menjumlahkannya saja. Jadi langsung jumlahkan 36 ditambah 58. Hasilnya adalah 94. Tapi karena dia atau mereka adalah bilangan negatif, jadi kita perlu menambahkan tanda negatif sebelum angka 94. Sehingga hasil dari minus 36 ditambah minus 58 adalah minus 94. Ya, sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerjakan latihan mandirinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.